Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan 3 tahun 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.060 triliun. Ya, kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025 sebesar 5,04% secara tahunan. Realisasi tersebut lebih rendah dari capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 2 yang mencapai 5,12% secara tahunan. Berdasarkan pengeluaran pertumbuhan ekonomi kuartal 3, ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 53,14%. Sementara dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh industri pengolahan sebesar 19,15%. Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan 3 tahun 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.060 triliun, kemudian atas dasar harga konstan Rp3.444,8 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,04%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 1,43%. Secara C2C, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,01% sepanjang periode Januari sampai. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH hingga saat ini senilai Rp116 triliun. Nominal beban utang tersebut diakui cukup besar dan memberatkan. Meski demikian, dengan kewajiban membayar beban utang Rp1,2 triliun per tahun, Presiden Prabowo dengan tegas akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang kereta cepat WUSH. Presiden meminta masyarakat agar tidak khawatir terkait dengan utang WUSH dan Prabowo menegaskan Indonesia sanggup untuk menyelesaikan polemik WUSH dan meminta persoalan tersebut tidak dipolitisasi. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WUSH. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUSH itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Pemirsa, CEO BPI Danantara Rosan Roslani memastikan hingga saat ini negosiasi restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan pihak China masih terus berjalan dan belum ada keputusan. Menurut Rosan, pembahasan terkait utang WUSH ini melibatkan kerjasama lintas kementerian dan lembaga seperti Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Perekonomian, Kemenq dan Kemenhub dan juga BPI Danantara. Rosan menegaskan kehadiran pemerintah dalam proyek transportasi publik seperti WUSH merupakan bagian dari tanggung jawab. Pemerintah juga memastikan manfaat transportasi publik benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Ini kan masih berjalan ya, nanti timnya kan juga ada Pak Menko Infra, ada Menko Perekonomian yang involved, ada tim dari Menkeu, dari kami. Jadi ini adalah suatu kerjasama lintas kementerian dan Kementerian Perhubungan juga. Jadi memang ini lintas dan arahan dan juga kerjasama dari kita semua memang sangat dibutuhkan dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden bahwa memang kehadiran pemerintah untuk kepentingan transportasi memang tidak hanya dilihat dari segi untuk kerugian saja, tapi juga dampaknya
kepada masyarakat dan juga melihat kepada undang-undang yang ada, yang memang itu menjadi tugas dari pemerintah untuk menyediakan transportasi. Pemirsa, pemerintah memastikan rencana pemutihan utang BPJS Kesehatan untuk peserta golongan tertentu akan dilakukan pada akhir tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta peserta BPJS Kesehatan yang memiliki tunggakan iuran untuk bersiap melakukan registrasi ulang. Pasalnya dari registrasi ulang itu membuat para peserta kembali mendapatkan perlindungan kesehatan dari BPJS. Cak Imin juga menjawab mengenai skema pemutihan ini akan dibebankan kepada APBN. Menurutnya tanggungan untuk tunggakan utang tersebut akan diambil alih oleh lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, yaitu BPJS Kesehatan. Adapun rencana pemerintah akan melakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan peserta iuran BPJS Kesehatan telah ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya telah menyiapkan anggaran sebesar 20 triliun dari APBN untuk menyuntik BPJS Kesehatan. Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan dengan melalui registrasi ulang kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali. Ya, otomatis dengan sendirinya tanggungan itu akan... Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK membukukan laba bersih 1,4 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025, naik 74% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh momentum positif pasca IPO serta realisasi sejumlah proyek strategis di kawasan Pantai Indah Kapuk II. PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK membuka laba bersih 1,4 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025, naik 74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Presiden Direktur CBDK Stephen Kusumo mengatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari pengelolaan proyek yang solid serta strategi efisiensi operasional yang konsisten diterapkan perusahaan. Ia menjelaskan pendapatan bersih perseroan hingga akhir September 2025 mencapai 2,29 triliun rupiah atau tumbuh 45% dibandingkan 1,58 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Pendapatan terbesar berasal dari penjualan kafling tanah komersial yang mencatat kenaikan signifikan seiring meningkatnya permintaan di kawasan PIK 2. Segmen residensial juga menunjukkan performa stabil ditopang oleh proyek-proyek unggulan seperti Rumah Milenial, Permata Hijau Residence, dan Manhattan Residence. Sementara itu penjualan produk komersial seperti Soho Manhattan, Soho Wall Street, Bispark PIK 2, Rukan Milenial, dan Rukan Asia Afrika turut meningkat seiring percepatan serah terima unit pada kuartal ketiga. Stephen menjelaskan bahwa kinerja keuangan yang kuat mencerminkan efektivitas strategi ekspansi perusahaan dalam menghadirkan proyek bernilai tinggi yang diminati pasar properti. Laba kotor CBDK naik 71% menjadi 1,6 triliun rupiah, sedangkan laba operasi tumbuh 76% menjadi 1,4 triliun rupiah. Margin laba kotor meningkat dari 59% menjadi 69%, sementara margin laba bersih naik menjadi 57% berkat kontribusi tinggi dari segmen kafling komersial. Di sisi lain, proyek besar seperti Nusantara International Convention and Exhibition atau NICE dan Hotel Hilton Jakarta PIK 2 turut memperkuat aset perusahaan yang kini naik 142% secara tahunan. Adapun Stephen menyatakan dengan land bank seluas 705 hektar, CBDK akan terus menjaga pertumbuhan berkelanjutan melalui pengembangan proyek-proyek premium di kawasan strategis. Berbagi sumber IDEX Channel.